bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Gimana kabar pagi hari ini? Ya baik Bu Siti, seperti yang Bu Siti lihat. Alhamdulillah. Pak ini kabarnya ada kegiatan hari ini ya? Ada Bu Siti ya.
dengan Ibu? Dengan Ibu Fitra, rencananya kami akan melakukan coaching Ibu Fitra. Gitu. Bagus. Sebelum Pak Iwe melaksanakan coach dengan Ibu Fitra, kompetensi apa yang rencana Pak Iwe? Kompetensi yang saya harapkan di sini Ya. sebagai seorang coaching, Ya. yang pertama kesadaran penuh Ya. untuk mengikuti kegiatan coaching itu. Iya. Berikutnya saya sebagai pendengar yang aktif, Iya. kemudian menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh iya, bagus ya, ada tiga kompetensi. Dari ketiga kompetensi itu, salah satu harapan Pak Iwe yang akan Pak Iwe gali kerja apa? Salah satu harapan yang spesifik yang akan saya gali pertanyaan berbobot. Namun tetap saya barengi dengan ketiga kompetensi seorang coaching. Oh iya, bagus. Berarti Pak Iwe akan berusaha memenuhi ketiga kompetensi itu Iya. ya. Mungkin Pak Iwe mengharapkan nantinya coachingnya bisa menggali menjabarkan permasalahan yang terjadi, kemudian Pak Iwe bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Iwe sampaikan. Terus perlu juga saya tambahkan di sini Ya. dalam melakukan coaching ini saya menggunakan alur data. Oh, Alur data. data, Terus ya. saya juga sudah menyediakan rubrik Oh penilaian. iya, sudah disediakan berikutnya Pak Iwe? Alhamdulillah Wah, sudah. iya, iya. Berarti Pak Iwe sebagai coach sudah siap untuk mengikuti. Insya Allah. Iya, insya Allah. Ya. Terima kasih. Ya. Siti. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Yuhe, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Salam. Maaf Pak Yuhe, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, silakan Bu Iya, Fitra. terima kasih Pak Yuhe. Apa saya mengganggu nih Pak Yuhe? Oh enggak, saya juga sambil santai saja juga. Oh, iya. Silakan diminum dulu. Oh iya, makasih Pak Yuhe. Biar kita lebih rileks. Saya Bu Fitra ada hal yang mengganjal dalam pikiran Bu Fitra yang akan Bu Fitra bicarakan sama saya. Saya minum dulu ya Bu Iya. Fitra. Itu dia Pak Yuhe. Ya, boleh langsung Bu Fitra. Ya. Ya sebenarnya saya pengen berdiskusi dengan Pak Yuhe. Iya boleh, silakan. Ya. Eh, Apa yang mau Bu Fitra diskusikan? Tadi saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah Pak Yuhe. Ya. Terus? Pagi-pagi kan saya dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi ternyata kepala sekolah menyuruh saya untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, bagus tuh Bu Fitra ya. Iya, tapi gimana ya Pak Yuhe ya? Saya menolak. Oh, menolak. Iya, karena saya menolak, saya merasa tidak nyaman dengan Bapak Kepala Sekolah begitu. Makanya saya mau berdiskusi nih dengan Pak Yuhe, gimana mengatasi permasalahan saya ini. Oh, terus harapan Ibu Fitra mengikuti pelatihan atau bagaimana? Harapannya dengan berdiskusi dengan Pak Yuhe, saya nanti bisa mendapatkan semacam ide gimana bagusnya ini menghadapi hal ini. Kalau pelatihan itu merupakan pengen mandiri nggak untuk Bu Fitra? Iya benar, saya tahu Pak Yuhe, cuma saya punya masalah lain. Itu masalah lain itu. Oh, Sebenarnya gini ya Pak Yuhe ya. iya. Pak Yuhe kan tahu nih, Iya. orang tua saya kan udah uzur gitu ya, udah Oh, gitu. tua. Kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah juga mengatakan kegiatan pelatihan ini diadakan 3 hari. Kemudian di luar kota, otomatis saya kan harus meninggalkan orang tua saya di Oh, rumah iya. gitu kan. Makanya saya merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Meninggalkan orang tua. Oke, berarti Ibu Fitra sendiri menginginkan nggak pelatihan ini? Iya, jujur sih sebenarnya saya pengen Pak Yuhe, karena saya juga tahu juga kalau pelatihan itu kan jadi tanggung jawab saya juga kan untuk pengembangan profesi. Cuman mau gimana? Oh, gitu. Itu yang bikin saya bingung Jadi seperti itu. harapan Bu Fitra, keinginan Bu Fitra pengen mengikuti pelatihan. Tapi ada beberapa permasalahan yang Bu Fitra Iya. hadapi. Nah, dalam hal ini kalau ingin Bu Fitra mengikuti pelatihan, kemungkinan ada nggak yang bisa
Bu Fitra utarakan bagaimana Bu Fitra bisa mengikuti pelatihan. Terkait dengan orang tua Bu Fitra yang ditinggalkan, ada anak saudara-saudara yang apa atau kemungkinan lain yang membuka Bu Fitra bisa mengikuti pelatihan, tapi bisa mencari bagaimana caranya orang tua Bu Fitra itu bisa pula aman di rumah. Ya, sebenarnya ada sih Pak Yule, adik saya yang tinggalnya emang tidak begitu jauh dari rumah. Cuman saya kan belum ngomong juga karena saya baru dapat berita tadi pagi, kemudian Bapak Kepala Sekolah langsung menyuruh saya untuk mengisi formulir. Jadi saya merasa bingung juga Pak Yule, ini nanti keputusannya seperti apa gitu kan. Saya juga belum tahu apakah adik saya ini bisa menjaga orang tua kami apa tidak. Sudah dikomunikasikan dengan adik itu? Belum sih. Belum. Nah kalau belum berarti tentu Bu Fitra kira-kira ada tak usaha Bu Fitra bisa menyampai sampai tujuan kita mengikuti pelatihan. Oh iya. Mungkin begini kali ya Pak Yule ya. Nanti setelah sekolah saya akan temui adik saya dulu dan minta juga sama adik saya agar dia bisa menjaga orang tua kami. Oh bagus itu ya. Ya cuman yang saya pikirkan sekarang Pak Yule menghadapi Bapak Kepala Sekolah ini Pak Yule, saya kan sudah merasa tidak enak karena sudah menolak permintaan Bapak Kepala Sekolah. Nah, apakah sudah ada penggantinya sampai hari ini Bu? Saya baru tadi pagi dipanggil Pak Yule. Iya, dipanggil. Nah, ketika Bu Fitra menolak, apakah ada penggantinya sampai Belum ada. Iya. Tapi rasanya kalau belum ada penggantinya, kalau Bu Fitra punya kemauan, terus untuk berpikir adik Bu Fitra atau yang lainnya, mungkin dia bisa membantu. Kalau menurut Pak Yule, kalau misalnya nanti saya menemui kepala sekolah kembali, kira-kira Bapak Kepala Sekolah marah nggak ya Pak Yule ya? Nah, menurut Pak Yule gimana nih nanti saya? Berdasarkan pengalaman Bu Fitra, terkait dengan masalah kasus ini, Bapak Kepala marah atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih mungkin tidak kali ya Pak Yule ya, karena tadi itu sepertinya Bapak Kepala Sekolah memang berharap. Apakah dikira Bu setelah itu? Iya, mungkin nanti dengan orang tua saya habis pulang sekolah ini saya akan menemui adik saya, kemudian nanti saya akan berdiskusi juga dengan adik saya tentang orang tua kami, apakah dibawa ke rumahnya atau mungkin adik saya yang menemani di rumah. Mungkin seperti itu ya Pak Yule. Kemudian nanti mungkin saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk minta maaf karena saya juga merasa tidak enak dengan penolakan ini. Karena menurut saya kalau kepala sekolah sudah menunjuk saya untuk mewakili sekolah, artinya itu satu kepercayaan buat saya. Makanya tadi saya merasa tidak nyaman. Nanti rencana Bu Fitra tadi menemui di Bu Fitra, kemudian ini solusinya dibawa ke rumahnya untuk beberapa hari, kemudian menemui Bapak Kepala Sekolah. Iya benar. Kalau menurut saya itu ide yang bagus Bu Fitra. Iya. Terus itu yang akan dilaksanakan ya. Iya. Terus selanjutnya Bu Fitra melakukannya mau pulang sekolah gitu kan? Iya benar. Ya, pulang sekolah berarti setelah itu Bu Fitra kembali menemui kepala sekolah. Nah menemui kepala sekolah itu ke rumahnya. Rencana saya begini Pak Yule, habis dari diskusi dengan Pak Yule ini nanti saya akan temui kepala sekolah dulu. Oh gitu. Saya akan minta maaf dulu Pak Yule gitu. Oh minta maaf dulu. Iya, karena jangan-jangan nanti Bapak Kepala Sekolah beranggapan lain lagi kepada saya kan. Kemudian nanti baru pulang sekolah saya temui adik saya. Tindakannya menemui kepala sekolah, baru setelah itu menemui adik di Bu Fitra. Iya benar. Berarti lebih bagus sekali itu ke rumahnya. Rencana saya begini Pak Yule, habis dari diskusi dengan Pak Yule ini nanti saya akan temui kepala sekolah dulu. Oh gitu. Saya akan minta maaf dulu Pak Yule gitu. Oh minta maaf dulu. Iya, karena jangan-jangan nanti Bapak Kepala Sekolah beranggapan lain lagi kepada saya kan. Kemudian nanti baru pulang sekolah saya temui adik saya. Tindakannya menemui kepala sekolah, baru setelah itu menemui adik di Bu Fitra. Iya benar. Berarti lebih bagus sekali itu. Berarti keberhasilannya itu setelah Bu Fitra menjalankan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian adik Bu Fitra, kemudian yang paling kepala sekolah. Kira-kira kapan itu kita bisa bertemu lagi dapat
Ya mungkin besok barangkali ya Pak Yuhe ya, karena nanti kan pulang sekolah saya harus temui dulu adik saya. Besok saya akan berdiskusi lagi dengan Pak Yuhe. Rasanya sekarang saya merasa agak lega juga Pak Yuhe, karena sudah Pak Yuhe sudah membantu saya untuk mencari ide-ide dalam menyelesaikan masalah saya. Padahal tadi sebelum kesini Pak Yuhe saya merasa mumet sekali gitu. Nah, Pak Upin. Tapi begini Upin, karena waktu Upin kasih, Iya. kalau bagi saya melalui telepon aja tidak apa-apa. Iya, terima kasih sekali Pak Yuhe kalau seperti Komunikasinya, itu. karena orang tua lagi sakit seperti itu, komunikasinya lewat telepon saja. Iya, makasih ya Pak Yuhe ya. Iya, oke. Terima kasih juga atas bantuan Pak Yuhe. Iya. Kemudian juga saya sudah mengganggu Iya, waktu apa-apa. Pak Yuhe. Mudah- Baik Pak Yuhe, saya permisi dulu. Mudah-mudahan Bupin sukses mengikuti pelatihan Iya. setelah Bapak kelas. Iya, Ya, Bupin, saya mau menemui kepala sekolah dulu ya Pak Yuhe Nah, ya. apa? Terima kasih ya Pak Iya, Yuhe. sama-sama, ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Oh iya Bu Yuhe. Oh, di sini saya mengamati percakapan tadi dengan Bu Zibra. Oh itu yang saya ingin tanyakan lagi sama Pak Yuhe ini sebagai coachnya, coach yang bagus Iya. ini. Kompetensi yang Pak Yuhe kembangkan tadi sama coachnya apa? Alhamdulillah untuk sebagai pendengar penuh, Iya. pendengar aktif, Iya. rasanya sudah untuk konsentrasi sudah, tapi rasanya yang masih perlu saya apakan Iya. pertanyaan itu perlu latihan terus. Oh, iya. Saya bobot ya Pak Iya. Yuhe. Ini perlu nggak saya berbagi sedikit Boleh, sarannya? Tadi saya mengamati di sana semuanya sudah terjadi, Iya. tapi masih ada sedikit pertanyaan yang belum tersampaikan ya. Iya, ada. Iya, Mungkin kedepannya Pak Yuhe menjadi coach yang lebih Iya, betul. senang. Saya mendengarnya sebagai pengamat, kata coachingnya penuh kegembiraan, solusinya tercapai, kemudian ada solusi yang didapatkannya. Misalnya di wajah coachingnya itu udah tadi yang rumit kayaknya sekarang udah ini ceria dia. Tapi tadi ketika saya melihat ke atas itu, saya mikir apa ya yang mau disampaikan lagi. Oke, ceria Pak Yuhe. Saya teringat sama teman saya di CGP itu, Pak ini yang tanya tinggal saya ingat terus. Iya. Oh gitu. Ah, itu ya positif. Ya, malah kita sebagai manusia inilah Pak Iya. Yuhe, kilaf itu biasa. Iya. Ada yang sempurna, yang sebenarnya yang satu ya. Iya. Di sini yang saya tanyakan lagi, kan 3 potensi sudah dikuasai Iya. dan disampaikan sama Iya. coachingnya. Tapi kompetensi apa yang utama yang sangat Pak Yuhe rasakan tersampaikan? Iya, kayaknya ketika kita saling menanyakan itu, Ya. dia akan mengalir bagaikan air, Oh, iya. salah tirta itu. Tirta, ya. Kalau di daerah Padang Pariaman kan tirta Tirta alami, alami, dan alami. ternyata tirta Tirta alami alami. itu mengalir bagai air itu. Iya. Namun tentu kita mencocokkan dengan konsep cerita itu. Iya. Itu rasanya yang perlu wawasan-wawasan bagaimana komunikasi yang efektif, Oh, iya. kemudian bagaimana menyediakan pertanyaan-pertanyaan cocok itu kan, Iya, yang seperti tidak, air aja ya, mengalirnya, yang ya. tidak menyinggung Ah, perasaan, iya, iya. tidak ada yang menilai dan lain seperti itu. Betul. Bagaimana dia bisa menyelesaikan seorang coach itu permasalahannya. Iya, iya. Itu yang perlu Iya. saya tingkatkan terus. Ya, alhamdulillah udah dapat jawabannya sekarang. Mungkin untuk observasi saya sebagai observasinya terhadap Pak Yuhe dengan coachingnya itu saya sangat bagus sekali. Saya suka jempol. Saya mengucapkan terima kasih pula kepada Iya. Bu Siti yang telah meluangkan waktu. Iya nggak untuk apa-apa, kegiatan. saya senang. Terima kasih Bu Siti. Ya sama-sama Pak Yuhe. Yuk saya ada kerjaan lain. Oke. Terima kasih ya. Iya. Hari ini Mitra
kita akan merencanakan coaching bersama Bu Siti ya. Iya benar Pak Yuhe. Bagus sekali. Oh iya Bu Fitra, apakah rubrik penilaiannya sudah Bu Fitra siapkan? Oh sudah, saya sudah menyediakannya Pak Yuhe. Berarti yang coaching bersama kami ini menurut alur apa ini? Menurut alur model Tirta Pak Yuhe. Iya. Merdeka, itu bagus tuh. Itu yang kekinian ya. Iya benar. Terus ini apa saja kompetensi yang coaching yang kami Fitra terapkan nanti di sini? Ada 3 kompetensi ya Pak Yuhe yang mau saya terapkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa sekali. Iya itu rencana saya Pak Yuhe. Nah, di sini bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan Fitra dan Kalau yang spesifiknya mungkin keinginan saya Pak Yuhe mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Iya, berbobotnya Pak Yuhe. Saya berharap dari hasil coaching ini nanti Ibu Siti bisa mengeluarkan ide-ide terbaik dalam dirinya agar Bu Siti bisa mengatasi masalah yang dihadapinya dengan mandiri begitu Pak Ibu. Wah, senang sekali saya mendengarnya. Mudah-mudahan coachingnya sukses nanti ya. Iya amin, terima kasih Pak Yuhe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti, mari Iya, silakan masuk Bu Siti. Terima kasih. Iya. Apa kabar Bu Siti? Ya baik. Kami nampaknya mungkin tadi melakukan bersama Ibu Siti. Ya minum dulu Pak Yuhe. Oh iya. Oh iya, biar agak santai dikit ya Pak Yuhe ya. Tadi coaching Bukit dengan Ibu Siti. Oke, terima kasih. Terus kompetensi apa saja yang telah Bukit? Rasanya tadi saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi yang pertama untuk kehadiran penuh. Saya sudah menyediakan waktu untuk menghadapi permasalahan dari Bu Siti, saya dengarkan. Kemudian juga saya sudah menjadi pendengar aktif. Artinya di sini saya sudah mendengarkan ide-ide yang muncul dari Bu Siti, termasuk juga permasalahannya. Kemudian saya juga sudah mencoba mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari Bu Siti, begitu Pak Ibu. Iya. Berarti semua kompetensi yang kita bicarakan di sebelumnya itu sudah terpenuhi ya Bukit ya? Kalau menurut saya sih udah ya Pak Yuhe ya. Berdasarkan data yang saya amati tadi secara totalitasnya telah memenuhi, yang lalu kita pun sudah memenuhi. Iya. Sebagaimana yang disarankan di data itu. Nah di sini mungkin perlu peningkatan menurut Bukit. Apa yang perlu Bukit tingkatkan kompetensinya ke depan? Sebenarnya begini ya Pak Yuhe, dari hasil coaching saya tadi yang perlu saya tingkatkan itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Pak Yuhe. Harusnya saya lebih mampu lagi menggali ya ide-ide dari Bu Siti sehingga Bu Siti ini nanti bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sangat baik dan menemukan hasil yang baik juga gitu. Jadi harapan saya untuk kedepannya saya lebih bisa meningkat lagi kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Iya. Sebagai coaching ya, sebagai coach Bu Fitra terus belajar meningkatkan tahun lagi supaya pelayanan coaching lebih baik. Oh iya. Ya, Terima senang kasih sekali. atas idenya Pak Yuhe. Sama-sama. Iya. Terima kasih ya Pak Yuhe. Ya, saya minta izin dulu ya. Iya Pak Yuhe, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.